video kali ini kita akan bahas tentang latihan. Kita akan bahas tentang beberapa latihan soal tentang matematika diskrit ya. Perkuliahan matematika diskrit, lebih tepatnya tentang prinsip induksi matematika. Jadi mungkin sebelumnya disclaimer dulu, mohon maaf kalau tulisannya sepertinya kurang rapi gitu ya. Oke, jadi yang pertama adalah soalnya, katakan aja di sini 1A gitu ya. 1A. Ini udah kelamaan nggak nulis, jadi kayak gini deh jadinya. 1A. Oke, 1A soalnya adalah tunjukkan bahwa 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah seterusnya sampai n dikali n plus 1 itu sama dengan n dikali n plus 1 dikali n plus 2 dibagi 3. Oke, sekarang kita akan buktikan dengan prinsip induksi matematika ya. Kita pakai warna biru aja solusi. Tentunya sudah tahu bahwa untuk prinsip induksi matematika ada 3 langkah utama. Yang pertama adalah basis. Jadi untuk yang basis nantinya kita akan dibuktikan, di sini saya singkat ADB aja, akan dibuktikan benar untuk n sama dengan 1. Nah, oke, jadi kita akan buktikan benar untuk n sama dengan 1. Nah, pertama kita buktikan yang sisi sebelah kirinya dulu, itu kan n dikali n plus 1. Nah, ini langsung aja kita tulis 1 dikali 1 tambah 1. Berarti 1 dikali 2. Itu sama dengan 2. Kemudian di sisi kanannya adalah 1 dikali 1 tambah 1, 1 tambah 2 dibagi 3. Itu hasilnya 1 dikali 2 dikali 3 dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. Maka 1 kali 2 hasilnya 2. Nah, gimana? Oke. Nah, selanjutnya karena 1, 2 ditambah 2, 3 dan seterusnya sampai n plus 1 itu sama dengan n dikali n plus 1, n plus 2 dibagi 3 itu benar untuk n sama dengan 1, maka langkah basis terpenuhi ya. Terpenuhi atau terbukti? Terpenuhi saja. Oke. Selanjutnya kita langkah yang kedua yaitu langkah induksi. Ya, langkah induksi berarti jika PK benar, maka PK benar untuk PK plus 1 atau PK plus 1 juga benar. Artinya yang diketahui di sini adalah PK ya, diketahui PK benar yaitu untuk lebih mudah kita definisikan lagi aja PK-nya. PK-nya adalah 1 kali 2 ditambah 2 dikali 3 dan seterusnya K dikali K plus 1 sama dengan K dikali K plus 1. K dikali K plus 1 dikali K plus 2 dibagi 3. akan dibuktikan benar untuk PK plus 1
dengan PK plus 1-nya untuk lebih mudah kita definisikan juga. Jadi PK plus 1-nya sama dengan 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 tambah, berarti ini K dikali K plus 1 ya, karena kan nambah satu suku ditambah di sini K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 sama dengan K plus 1. Oke, kita geser dulu. K plus 1 dikali ini K plus 1 plus 1. K plus 1 plus 2 dibagi 3. Oke, ini jadi untuk lebih mudahnya berarti kita selesaikan saja persamaan yang sebelah kanannya. Ruas kanannya maksudnya. Jadi kita selesaikan saja agar lebih terarah nantinya apa yang mau dibuktikan. Ini berarti K plus 1 dikali K plus 2 ya, dikali K plus 3 dibagi 3. Oke, ini yang akan kita buktikan. PK plus 1-nya akan kita buktikan. Selanjutnya, di sini kita tulis bukti, misalnya. Bukti. Nah, kita mulai dari PK plus 1 aja. Berarti yang kita tuju adalah sama dengan ini ya. PK plus 1-nya artinya kita tulis lagi saja. 2 kali 3, dan seterusnya sampai K kali K plus 1 ditambah. Ini adalah K plus 1 dikali K plus 2. Nah, tadi diasumsikan benar untuk PK. Nah, bentuk ini adalah bentuk dari PK. Ya, ini bentuk PK. Akibatnya di sini kita udah tahu kan PK-nya adalah ini. K dikali K plus 1 dikali K plus 2 bagi 3. Ya udah, berarti ini sama aja kan dengan K dikali K plus 1 kali K plus 2 bagi 3. Ini kita tuliskan lagi. K dikali K plus 1, K plus 2 dibagi 3. Ditambahkan dengan suku yang ini berarti K plus 1 dikali K plus 2. Nah, oke, seterusnya sudah, supaya ini bisa dioperasikan, kita samakan penyebutnya. Ini berarti 3, ini K dikali K plus 1 kali K plus 2 ditambah 3 dikali K plus 1 K plus 2. Oke, nah selanjutnya sudah bisa kita arahkan nih. Tadi kan mau mengarahkan ke sini ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini bisa kita gunakan sifat aljabar ya. Jadi karena ada suku yang sama, ini K plus 1, K plus 2-nya sama, maka bisa kita bentuk menjadi ini K plus 3 dikali K plus 1 kali K plus 2. Atau dibagi 3. Nah, dengan sifat keterurutan, maka kita bisa bentuk menjadi K plus 1 kali K plus 2 dikali K plus 3 dibagi 3. Apakah sudah terbukti? Nah, sudah terbukti ternyata ya. Jadi PK plus 1-nya, yang tadi akan dibuktikan adalah PK plus 1 sama dengan K dikali K plus 1 dikali K plus 2 dikali K plus 3 dibagi 3. Nah, kita buktikan ternyata benar. Nah, selanjutnya tahapan ketiga adalah konklusi. Konklusinya adalah berarti karena dia benar untuk, tuliskan lagi aja ya, karena berlaku pada tahap basis dan induksi, maka terbukti benar bahwa apa tadi yang mau kita buktikan adalah 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah seterusnya ditambah N dikali N plus 1 adalah bentuk umumnya N dikali N plus 1 dikali N plus 2 dibagi 3. Oke, ini satu soal terpecahkan ya, berarti dia terbukti. Oke, jadi kita lanjut lagi ke tadi 1A, sekarang kita bahas 1B.
Oke, kita kembalikan lagi ukuran halamannya. Kita 1B. Oke, soal 1B mirip-mirip dengan 1A, tapi dia inverse-nya bisa dibilang. Bukan inverse-nya. Oke, kita lihat lah ya. 1B. 1B tunjukkan benar bahwa 1 dikali 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah seterusnya sampai 1 per N dikali N plus 1 itu sama dengan N dibagi N plus 3 untuk semua N besar sama dengan 1. Oke, ini dengan cara yang sama, ya pastinya tahapannya sama ya. Tahapan pembuktiannya ya pasti ada 3 tahap. Oke, yang pertama adalah, ini solusi dulu ya. Oke, ini salah bukan A, tapi ini, kita ulang aja deh. Tapi dia satu Romawi. Solusi, kemudian di sini seperti ini. Langkah basisnya berarti akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Maka langsung aja di sini kita lihat sisi kirinya 1 per 1 dikali 1 tambah 1 itu 1 per 1 dikali 2 sama dengan 1 per 2. Oke, kemudian sisi kanannya adalah 1 per 1 ditambah 3. Salah, N ya. N-nya sekarang adalah 1 per 1 tambah. Oke, salah ya. Ternyata bukan N plus 3, tapi N plus 1. Oke, kita batasan agak terdiam karena loh kok tidak terbukti. Ternyata kita salah menyalin soal. Oke. Jadi N plus 1. Nah, kalau kayak gini, baru terbukti ya. 1 per, oke, masih perlu dihapus dulu. Ini 1 per 1 ditambah 1 sama dengan, loh kok warnanya hitam. Oke, 1 per 2. Oke, selanjutnya kita tulis karena benar untuk N sama dengan 1, sebenarnya, oke, karena, balik ya, karena 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah seterusnya tambah 1 per N dikali N plus 1 itu sama dengan N dibagi N plus 1 benar untuk N sama dengan 1, maka langkah basis terpenuhi. Oke, selanjutnya berarti kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu induksi. Induksi tadi asumsinya adalah PK benar. Diasumsikan jika PK benar, maka PK plus 1 itu juga benar. Nah, berarti diketahui, kita tuliskan lagi sama seperti tadi, diketahui PK benar, yaitu apa yang tadi kita ketahui, PK-nya adalah 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah dan seterusnya sampai 1 per K dikali K plus 1 itu sama dengan K bagi K plus 1 akan dibuktikan benar untuk PK plus 1, yaitu PK plus 1-nya adalah 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah seterusnya sampai 1 per K dikali K plus 1 ditambah 1 per K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 itu sama dengan K plus 1 dibagi
K plus 1 plus 1. Oke, jadi ini PK ya. Ini PK plus 1. Nah, selanjutnya berarti, wait, kita naikkan dulu. Nah, kita buktikan. Oke, bukti. PK plus 1-nya adalah 1/1 kali 2 ditambah 1/2 dikali 3 dan seterusnya sampai 1/K dikali K plus 1 ditambah 1/K plus 1 dikali K plus 2. Oke. Nih ya, ini akan kita buktikan. Atau kita tulis lagi di sini berarti sama dengan kalau kita bentuknya kita sederhanakan K plus 1 dibagi K plus 2. Ya. Nah, ini akan kita buktikan nih. Saya kotak. Oke, dengan cara yang sama tadi kan ini komponen PK, berarti dia sama dengan K dibagi K plus 1. Nah, ditambah dengan 1/K plus 1 dikali K plus 2. Oke, ingat yang mau kita tuju adalah yang ini. Selanjutnya, wait, kenapa dia lari-lari? Oke, selanjutnya, wah. Oke, sama dengan kita samakan penyebutnya berarti K plus 1 dikali K plus 2 ya. Ini berarti K dikali K plus 2 ditambah 1. Ini berarti tetap dulu K plus 1 dikali K plus 2. Ini berarti K kuadrat ditambah 2K. Ini ditambah 1. Nah, kita faktorkan. Ini K kuadrat plus 2K plus 1 itu adalah bentuk dari K plus 1 dikali K plus 1. Percaya? Nah, silahkan aja coba. Dibagi K plus 1 dikali K plus 2. Ini K plus 1 dibagi K plus 1 itu 1, maka tinggal K plus 1 dibagi K plus 2. Udah sama belum dengan apa yang ingin kita buktikan? Nah, ternyata sudah gunakan warna yang berbeda ya. Nah, ternyata ini sudah sama. Nah, karena sudah sama, maka kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu langkah konklusi. Aduh, sekali lagi mohon maaf ya kalau tulisannya jelek. Berarti karena benar untuk tahap basis dan induksi, maka terbukti bahwa 1/1 kali 2 ditambah 1/2 kali 3 dan seterusnya 1/n kali n plus 1 itu benar sama dengan n/n plus 1 untuk semua n besar sama dengan 1. Diterbukti ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga. Soal yang ketiga maksudnya. Ada berapa soal? Kita belum tahu. Kita lihat nanti ya. Soal yang ketiga, 1C anggap. 1C itu tunjukkan bahwa 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat dan seterusnya sampai 2n minus 1 kuadrat itu sama dengan n dikali 2n minus 1, 2n plus 1 dibagi 3 untuk semua n besar sama dengan 1. Oke, caranya ya tidak bosan-bosannya saya mengingatkan ada 3 tahap untuk induksi matematika. Solusi yang pertama adalah langkah basis, yaitu akan dibuktikan benar untuk n sama dengan 1. Maka di sini berarti
2 dikali 1 kurang 1 kuadrat itu sama dengan 2 dikurang 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian ini 1 dikali 2 dikali 1 kurang 1 dikali 2 dikali 1 tambah 1 dibagi 3 itu sama dengan 1 dikali 2 kurang 1 dikali 2 tambah 1 dibagi 3 sama dengan 1 dikali 1 dikali 3 dibagi 3. 3 dibagi 3, 1, maka ini hasilnya 1. Karena 1 kuadrat, ya gerak lagi dia. Karena 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai 2n min 1 kuadrat itu sama dengan apa ya tadi? N dikali 2n min 1 dikali 2n plus 1 dibagi 3 benar untuk n sama dengan 1. Maka langkah basis terpenuhi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tahap kedua, yaitu induksi ya. Tulisan semakin tidak rapi. Induksi, jika PK diasumsikan benar, maka akan dibuktikan benar untuk PK plus 1 juga benar ya. Nah, diketahui berarti PK yaitu PK-nya tadi adalah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2K min 1 kuadrat sama dengan K dikali 2K min 1 dikali 2K plus 1 dibagi 3 akan dibuktikan benar untuk PK plus 1, yaitu berarti di sini PK plus 1-nya adalah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai ini 2K min 1 kuadrat ditambah 2 dikali K plus 1 min 1 kuadrat itu sama dengan, nah ini agak panjang nih pasti nih. Ini sama dengan K plus 1 dikali 2 dikali K plus 1 dikurang 1 dikali 2 dikali K plus 1 ditambah 1 dibagi 3. Nah, kita sederhanakan saja yang bagian kanannya supaya nanti lebih mudah. Berarti ini tetap aja K plus 1, kemudian ini 2K plus 2 dikurang 1, 2K plus 2 ditambah 1 dibagi 3, atau K plus 1 dikali 2K plus 1 dikali 2K plus 3 dibagi 3. Nah, ini yang akan kita buktikan. Nah, kita mulai lagi-lagi dengan PK plus 1 ya. Berarti ini bukti. Bukti PK plus 1-nya, tadi kita tulis lagi aja. Ditambah 2K min 1 kuadrat ditambah 2 dikali, kenapa semakin jelek ya? 2K plus 2 dikurang 1 ya. 2K plus 2 kurang 1 berarti 2K plus 1. Ya kan? Kuadrat. Nah, ini akan kita kerjakan. Dia sama dengan, ini kan sama dengan PK, berarti ini sama aja dengan K dikali 2K minus 1 dikali 2K plus 1 dibagi 3 ditambah dengan 2K plus 1 kuadrat. Oke.
Nah, selanjutnya kita seperti biasa kita samakan penyebutnya. Oke, jalan-jalan lagi dia. Sama dengan, nah, sama dengan ini 3, ini berarti K 2K minus 1 dikali 2K plus 1 ditambah 3 dikali 2K plus 1, 2K plus 1 ya. Kita bongkar aja. Karena ini ada komponen 2K plus 1-nya, maka kita bisa bentuk menjadi, kenapa ya dia suka bergerak-gerak seperti ini? Oke, sama dengan, ini sepertiga ada komponen yang sama, yaitu 2K plus 1. Oke, maka kita kalikan dengan K dikali 2K minus 1 ditambah 3 dikali 2K plus 1. Oke. Oke ya, 3 dikali 2K plus 1. Nah, selanjutnya, sudah coba kita ingat lagi tadi. Yang mau kita tuju adalah dia K plus 1 dikali 2K plus 1 dikali 2K plus 3. Ini kalau kita lihat, maka sama dengan 1/3 2K plus 1 dikali ini 2K kuadrat kurang K ditambah 6K ditambah 3. Ya enggak? Ya dong. Nah, ini sama dengan 1/3 dikali 2K plus 1. Ini berarti 2K kuadrat min K plus K berarti plus 5K plus 3. Oke. Kemudian, ingat tadi yang mau kita buktikan adalah dia K plus 1 dikali 2K plus 1 dikali 2K plus 3. Nah, sekarang kita faktorkan aja coba. 1/3 dikali 2K plus 1. Ini misalkan 2K plus 3 dikali K plus 1. Benar nggak hasilnya seperti itu? 2K kuadrat tambah 2K. Iya, benar ya. Jadi hasil pemfaktorannya adalah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah enak nih. Jadi hasilnya, ya udah dengan keterurutan kita dapat K plus 1 dikali 2K plus 1 dikali 2K plus 3 dibagi 3. Jadi sama deh, terbukti. Nah, kita lanjut ke tahapan yang ketiga. Tahapan konklusi. Karena benar untuk tahap basis dan induksi, maka terbukti bahwa tadi 1 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat dan seterusnya sampai 2n min 1 kuadrat itu sama dengan n dikali 2n min 1 dikali 2n plus 1 dibagi 3. Itu terbukti. Oke. Selanjutnya adalah kita naikkan dulu soal 1D. Ini mungkin bisa jadi soal terakhir yang akan dibahas ya. Tergantung nanti durasinya, kalau kelamaan juga tidak seru. Oke, 1D. Selain tidak seru, tulisan saya rasa sudah semakin kacau balau. Akan tunjukkan bahwa 1 ditambah A ditambah A kuadrat ditambah seterusnya sampai A pangkat N itu sama dengan 1 dikurang A pangkat N plus 1 per 1 dikurang A.
untuk semua N besar sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0. Nah, sekarang untuk yang basis induksi. Ini kalau kalian lihat sebenarnya bentuknya seperti bentuk deret ya. Kan seperti, memang bentuk deret. Jumlahan dari deret. Solusi. Kita balik lagi ke ini ya, induksi matematika. Nanti kalian akan mendapatkan materi ini di perkuliahan selanjutnya. Gerak lagi dia. Solusi. Tahapan pertama. Oke, baik. Tahapan pertama adalah basis. Nanti akan dibuktikan benar untuk, tadi berlaku untuk semua N besar sama dengan 0 ya. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 0. Maka, oke, yang sebelah kirinya adalah A pangkat 0. Maka hasilnya 1. Kemudian yang sebelah kanannya 1 dikurang A pangkat 0 tambah 1 dibagi 1 dikurang A itu sama dengan 1 dikurang A pangkat 1 dibagi 1 kurang A sama dengan 1. Karena 1 ditambah A ditambah A kuadrat dan seterusnya sampai A pangkat N itu sama dengan 1 min A pangkat N plus 1 per 1 kurang A benar untuk N sama dengan 0, maka langkah basis terpenuhi. Langkah atau tahap bebas ya, terpenuhi. Selanjutnya kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu induksi. Induksinya, asumsinya adalah, wah, dia sudah semakin tidak berarah. Induksinya, jika PK diasumsikan benar, maka PK plus 1-nya juga benar. Oke, berarti di sini diketahui benar untuk PK, yaitu PK-nya berarti bentuknya adalah 1 ditambah A ditambah A kuadrat dan seterusnya sampai A pangkat K. Itu sama dengan 1 min A pangkat K plus 1 dibagi 1 min A. Akan dibuktikan benar untuk PK plus 1, yaitu ini PK plus 1-nya berarti 1 ditambah A ditambah A kuadrat ditambah seterusnya sampai A pangkat K dan A pangkat K plus 1 sama dengan 1 min A pangkat K plus 1 plus 1 dibagi 1 min A. Atau 1 min A pangkat K plus 2 dibagi 1 min A. Nah, kan yang akan dibuktikan adalah yang itu ya. Ini. Kita mulai dari PK. Berarti bukti. Buktinya, PK plus 1 maksud saya. Kita tulis lagi ini sampai A pangkat K ditambah A pangkat K plus 1. Oke, ini adalah bentuk si PK tadi, di mana PK-nya adalah 1 min A pangkat K plus 1 dibagi 1 min A, ditambah di sini A pangkat K plus 1 ya, ditambah komponen tersebut. Oke, kemudian kita samakan penyebutnya. Ini 1 min A, ya dikurung atau enggak bebas ya. Ini 1 min A pangkat K plus 1, ditambah 1 min A dikali A pangkat K plus 1. Kemudian ini kita selesaikan, berarti ini 1 min A pangkat K plus 1 ditambah A pangkat K plus 1 dikurang A dikali A pangkat K plus 1. Kan? Ya, kayak dibagi 1 min A.
Ini kemudian kita selesaikan lagi. Wah, ini min A pangkat K plus 1 ditambah A pangkat K plus 1. Berarti 0 ya. Berarti di sini sisa sama dengan 1 dikurang A dikali A pangkat K plus 1 adalah, ini kan pangkat 1. Berarti A pangkat K plus 2 dibagi 1 min A. Oke, karena tadi udah benar belum yang akan dibuktikan? Sama ya, 1 dikurang A pangkat K plus 2 dibagi 1 min A, maka terbukti dia untuk PK plus 1. Akibatnya, untuk tahapan yang ketiga, ya, yang konklusi, karena benar untuk, ini sekali lagi maafkan tulisan tak jelas ini, untuk tahap basis dan induksi, maka artinya terbukti bahwa salah. Ini soal yang sebelumnya tuh. Ini 1. Oke. Maka 1 ditambah A ditambah A kuadrat sampai A pangkat N sama dengan 1 dikurang A pangkat N plus 1 per 1 min A untuk semua N besar sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0, maka udah nggak maka lagi ya. Selesai. Oke, jadi ini terbukti. Oke, ya udah terakhir lah ya. Soal selanjutnya yaitu soal 1E. 1E. Kalau ada 1E itu harusnya ada 2A nanti ya. Harusnya. Oke. Oke. Soalnya adalah tunjukkan bahwa 3 ditambah 3 dikali 5 ditambah 3 kali 5 kuadrat dan seterusnya sampai 3 kali 5 pangkat N itu sama dengan 3 dikali 5 pangkat N plus 1 kurang 1 dibagi 4. Nah, ini kita buktikan seperti biasa. Oke. Solusi. Yang pertama, tahap basis dulu. Oke, tahap basisnya akan dibuktikan untuk N sama dengan 0. Ini sepertinya ada informasi tambahan di sini ya, untuk berlaku untuk semua N besar sama dengan 0. Oke, yang pertama langkah basis akan dibuktikan benar untuk N sama dengan 0. Maka 3 dikali 5 pangkat 0 berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian 3 dikali 5 pangkat 0 tambah 1 kurang 1 bagi 4. Itu sama dengan 3 dikali 5 dikurang 1 dibagi 4 sama dengan 3 dikali 4 dibagi 4. 4 dibagi 4, 1, maka sama dengan 3. 3. Nah, karena kita tulis kesimpulannya. Oke. Oke, tahap karena tadi kita tulis lagi 3 ditambah 3 kali 5 sampai seterusnya, yaitu 3 kali 5 pangkat N sama dengan 3 dikali 5 pangkat N plus 1 kurang 1 bagi 4 itu benar. Benar untuk N sama dengan 0. Oke, benar untuk N sama dengan 0, maka langkah basis
terpenuhi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu induksi. Induksi berarti asumsinya jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Nah, di sini yang diketahui, berarti di sini diketahui benar untuk PK, yaitu PK-nya itu adalah 3 ditambah 3 dikali 5 ditambah 3 dikali 5 kuadrat, dan seterusnya sampai 3 kali 5 pangkat K itu sama dengan 3 dikali 5 pangkat K plus 1 dikurang 1 dibagi 4, akan dibuktikan benar untuk PK plus 1, yaitu K plus 1-nya adalah 3 ditambah 3 dikali 5, tambah 3 kali 5 kuadrat, ditambah 3 kali 5 pangkat K, ditambah 3 kali 5. 3 dikali 5 pangkat K plus 1 itu sama dengan 3 dikali 5 pangkat K plus 1 dikurang 1 dibagi 4, atau sama dengan 3 dikali 5 pangkat K plus 2 kurang 1 bagi 4. Oke, itu yang akan kita buktikan. Oke, buktinya ya sudah mulai tidak fokus ini. Buktinya, nah, bilang lagi dia. Oke, lanjutlah ya. Buktinya, kita mulai dari PK plus 1. PK plus 1 tadi adalah 3 ditambah 3 dikali 5 ditambah 3 kali 5 pangkat 2, dan seterusnya sampai 3 kali 5 pangkat K ditambah 3 kali 5 pangkat K plus 1. Ini adalah bentuk PK, maka dia sama dengan 3 dikali 5 pangkat K plus 1 min 1 bagi 4. Ini ditambah dengan 3 kali 5 pangkat K plus 1. Ini kita samakan penyebutnya, maka dapatnya 3 dikali 5 pangkat K plus 1 min 1 ditambah 4 dikali 3 kali 5 pangkat K plus 1. Kemudian kita operasikan, ini dapatnya 3 dikali 5 pangkat K plus 1 dikurang 3 ditambah, ini adalah 12 dikali 5 pangkat K plus 1. Oke, selanjutnya kita ubah susunannya biar lebih mudah. Ini dibagi 4 ya. Bagi 4. Nah, ada suku yang sama, yaitu 5 pangkat K plus 1. Berarti di sini kita, oke, dia membesar sendiri guys. 5 pangkat K plus 1 dikali 3 ditambah 12 ya. Sama kan? Dikurang 3 dibagi 4. Ini sama dengan 5 pangkat K plus 1 dikali 12 tambah 3 itu 15 dikurang 3 dibagi 4. Nah, sekarang kita lihat yang akan kita buktikan tadi. Tadi kan masih dalam bentuk 3 kali 5, 3 dikali 5 pangkat K plus 2 dikurang 1 bagi 4. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita operasikan lagi ya. Ini kalau kita operasikan ke kanan aja ya. Berarti 3 dikali 5 pangkat K plus 2 dikurang 3 dibagi 4. Ini seterusnya adalah, ini 5K plus 2 bisa kita ubah bentuknya jadi 3 dikali 5 pangkat 5 pangkat K plus 1 dikali 5.
ya kan? Ini kan 5 pangkat 1, berarti kalau kita balikan ke sini sama. Dikurang 3 bagi 4. Nah, 3 kali 5 kan 15. Dikali 5 pangkat K plus 1 kurang 3 bagi 4. Nah, berarti kan yang akan kita buktikan sebenarnya adalah kalau bentuk sederhana bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. Kita kecilkan dulu, kita lihat. Nah, bentuknya adalah, oke, kalau kita buat sama, kita mau buat sama nih, berarti ini sama dengan 15, kita taruh depan deh, 5 pangkat K plus 1 dikurang 3 bagi 4. Nah, bentuknya sudah sama, maka tahapan induksi terbukti. Oke, ada sponsor motor lewat, suara motor. Oke, lanjut. Tahap terakhir adalah konklusi ya. Konklusi karena benar untuk tahap basis dan induksi, maka terbukti bahwa 3 ditambah 3 kali 5 ditambah 3 kali 5 kuadrat dan seterusnya sampai 3 kali 5 pangkat N sama dengan jadi 3 dikali 5 pangkat N plus 1 kurang 1 bagi 4 untuk semua N besar sama dengan 0. Nah, maka dia terbukti. Oke, jadi ini dulu videonya. Sekian dulu videonya membahas 5 latihan soal tentang prinsip induksi matematika. Semoga dapat membantu untuk lebih memahami tentang prinsip induksi matematika. Karena pada prinsipnya, apapun yang berkaitan dengan pembuktian, kita harus banyak-banyak latihan, banyak-banyak mencoba, supaya ketemu polanya, ketemu tahu sense-nya, jadi akan sedikit meringankan untuk proses pembuktiannya. Terus, mohon maaf juga untuk tulisan yang kurang rapi, karena biasanya cepat-cepatan dengan yang ada di kepala dengan tangan yang sedang menulis gitu. Cepat-cepatan nulis itu bukan karena tahu, karena takut lupa aja apa yang mau ditulis. Jadi maafkan sponsor suara motor ya kalau kedengaran. Jadi tadi tulisannya kurang bisa dikondisikan. Oke, sekian untuk video pembahasan soal ini. Terima kasih dan selamat mencoba.